persiapan antar Sian sekolah. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Yang mau beraktivitas, terima kasih Mix Asia. Makasih ya. Lagi nunggu Sian di atas, siap-siap mau sekolah. Nanti habis antar Sian sekolah langsung pergi nge-gym, olahraga. Udah 4 hari nih nggak olahraga. Maita, selamat pagi. Kelapa Gading, salam kenal Gemini. Bang Hasan dari Jambi, selamat pagi. Masih gym ya, alhamdulillah masih lah, buat jaga masa otot. Jadi teman-teman harus tahu ya, kenapa kita tuh perlu berolahraga. Karena makin bertambah usia kita, masa otot itu akan berkurang. Bahkan kalau nggak digunain sama sekali bergerak atau olahraga, itu bisa mengecil dan membuat kita jadi susah nantinya untuk bergerak gitu. Jadi ya kita olahraga sesuai dengan usia, tapi jangan sampai nggak olahraga karena masa otot itu bisa berkurang loh, bisa mengecil. Selamat pagi, sama-sama, semoga sama-sama sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semua setahu saya kalau orang sudah gym nggak boleh berhenti total ya Bang. Saya sempat berhenti total tuh beberapa tahun karena habis kecelakaan motor ya waktu itu. Ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai lagi. Ya belum nyampe sebulan sih, udah mulai lagi. Tapi kalau di rumah sih tetap ya, kan di rumah juga ada alat olahraga, tetap olahraga. Cuma untuk pergi ke gymnya baru mulai lagi terakhir ini. Itu. Sekali-sekali live sama Salma Bang. Iya, saya kalau lagi berdua sama Salma bisa live bareng, tapi kan kita beda rumah ya. Kita beda rumah gitu. Sehat-sehat Pak Suna, dia sama-sama. Bang, apakah masih jadi lawyer Dr. Oki? Sudah tidak. Karena kemarin saya diberikan kuasa khusus untuk mendampingi proses yang terkait dengan persidangan Nikita Mirzani gitu. Jadi udah selesai sidang Nikita, tugas saya juga sudah selesai. Pagi Mas, dulu wibawa banget tapi sekarang keren. Makasih. Mbak Salma, ya Lang, Mbak Salma di rumahnya dia di rumah sendiri. Salam dari Bangka, aku lagi jualan sarapan pagi nih ya. Semoga
jualanan sarapan paginya habis ya, dapat rezeki yang banyak, barokah gitu. Pak Sultan, aku mau jadi yang kedua. Oh iya, boleh aja, mungkin Pak Sultan lagi nyari. Kalau saya Pak Sunan, bukan Pak Sultan. Rea, makasih Rea. Ya ngefans ambil yang baiknya aja ya. Yang aneh-anehnya saya jangan diambil. Mama Syakib, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Udah punya cucu belum Pak? Cucu saya ada berapa ya? Wah, mungkin masih di surga kali cucu saya ya, belum turun ke dunia. Iya, hidup dinikmati aja. Semua sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal ikut menerima takdirnya dan menjalani dengan ikhlas. Nah, gitu. Ini kayaknya kedengeran Shan udah siap nih. Nanti maaf ya teman-teman kalau Shan udah siap pergi, kita udahan dulu live-nya. Saya semenjak anak-anak saya masih kecil, Salma masih kecil, saya setiap pagi anterin Salma dari dia TK sampai dia lulus SMA. Saya anterin setiap pagi. Nah, gitu juga adiknya nih, si Sean. Dari TK sampai saat ini SMA kelas 2, saya anterin setiap pagi. Jadi disitulah bapak-bapak bisa berkomunikasi walaupun cuma misalnya setengah jam gitu ya, 30 menit 40 menit sama anaknya, komunikasi di mobil pagi hari gitu loh. Makasih. Atau kadang saya juga kalau baru ada janji meetingnya agak sorean, saya jemput Salma sekolah dulu, jemput Shan pulang sekolah gitu. Jadi bapak-bapak itu harus juga menyempatkan diri lah. Syukur kalau bisa setiap hari, tapi paling tidak dalam seminggu sempatkan waktu kalian bapak-bapak antar sekolah anak-anaknya gitu. Karena tugas kita bukan hanya cari nafkah, rezeki, cari uang buat anak-anak, tapi juga harus bisa terima kasih, bisa dekat. Saya menyadari bahwa saya jauh dari kata sempurna sebagai seorang suami ya. Saya jauh sekali dari kata sempurna, tapi saya terus berusaha untuk menjadi sempurna di mata anak-anak gitu loh. Ya, ayo bapak-bapak semangat, kita sempatkan waktu untuk ngantar anak sekolah gitu. 10 tahun lebih muda Mas, nggak mungkin. Ini saya kan nggak pakai filter, jadi kan udah kelihatan tuh putih, ubanan udah putih, rambut juga udah putih abu-abu gitu loh. Jadi kalau dibilang lebih kelihatan muda 10 tahun, kayaknya nggak mungkin. Dan saya memang tidak mau merubah diri saya menjadi muda. Saya mau bersyukur saja dengan fisik, wajah, rambut yang beruban, nikmati aja hidup. Ya, sekarang saya umur 48 tahun, saya kelahiran 77 gitu. Jadi ya nikmatin saja di usia saat ini, nggak perlu dibikin sok-sok muda, disemir gitu kan, dicat rambut hitam, jenggot semua dicukur, no. Buat saya ya nikmatin aja, Allah kasih wajah saya usia 48 ya dengan tampilan seperti ini, ya sudah, jangan dimudah-mudahin. Yang penting sehat tuh, betul, yang penting sehat gitu. Amin, kita seumuran sama-sama sehat ya. Jadi nggak ada yang perlu dimaluin dengan
apa yang sudah diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Saya diciptakan di usia 48, penampilan saya seperti ini, rambut putih, kumis putih, janggut putih, berewok putih, ya nikmatin aja, syukurin aja. Yang penting sehat, ya, yang penting sehat. Mami Silva, selamat pagi. Cirebon, udah lama saya nggak ke Cirebon. Alhamdulillah, karismatik ya. Om Sunan, Bapak paling sabar, ikhlas panjang masa. Ya habis kita bisa apa lagi? Hidup tuh harus banyak bersabar, banyak bersyukur, dan kuncinya juga ikhlas. Jadi tiga kunci-kunci kehidupan yang saya ikuti: bersyukur, bersabar, dan ikhlas. 3 kunci kehidupan. Ingat ya teman-teman, coba diterapkan bahwa kehidupan itu kuncinya salah satunya ya, yang saya ikuti dan saya terapkan adalah bersabar, bersyukur, dan ikhlas. 3, bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Terima kasih. Bersabar ketika diberikan cobaan, bersyukur ketika diberikan kenikmatan, ikhlas ketika menghadapi musibah. Gitu. Makasih teman-teman yang udah join klubnya ya. Makasih. Udah semua itu sehari-hari. Alhamdulillah. Coba rasain deh. Om, kapan ke Kalteng lagi? Belum ada panggilan. Kemarin saya ke Kalteng nyusul Salma sih, kangen juga sama dia. Nyusul, saya nginep di Kalteng kemarin itu di Pangkalan Bun. Saya nginep 1 malam, 2 hari 1 malam. Dibawa jalan keliling sama Salma, makan ikan, seafood, terus makan khas. Ya di sana ya kita ngobrol bareng, kangen sih. Gitu. Kata-kata hari ini Kak, iya, kata-kata hari ini sebenarnya setiap hari harus kita terapkan, yaitu menjalani kehidupan dengan bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Bersabar ketika diberikan ujian, cobaan, atau menunggu itu adalah satu kesabaran juga loh. Menunggu, misalnya ya, menunggu ke tanggal gajian, ya kan, menunggu pacar, menunggu istri, menunggu anak di sekolah, menunggu ya segala sesuatu aktivitas yang berkaitan dengan menunggu, ya kita bersabar aja, nikmatin aja. Terus bersyukur itu sederhana sekali sih sebenarnya. Pagi ini kita bangun tidur, melek mata, kita harus bersyukur kepada Tuhan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita masih diberi kesehatan dan panjang umur sehingga hari ini kita bisa bangun sehat dan beraktivitas. Itu sederhana, sepele ya. Tapi sudahkah kalian bersyukur setiap bangun pagi? Nah, itu bentuknya bersyukur. Terus ikhlas ketika misalnya kita diberikan cobaan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita sudah bekerja berharap dapat duitnya 5 juta gitu kan, nggak taunya cuma dapat 2 juta. Nah, itulah rezeki yang Allah berikan dan tidak tertukar kepada kita ya. Rezeki dari Tuhan, dari Allah, yang tidak tertukar buat kita. Kita berharap dapat 5 juta, dapatnya 2 juta. Pernah juga saya berharap mendapatkan waktu itu ada orang konsultasi fee, saya cuma berharap ya 5 juta, oke lah, terima konsultasi via telepon. Nggak taunya dia transfer, bang saya sudah transfer ya buat konsultasinya 25 juta loh, cuma setengah jaman di telepon ngobrol konsultasi hukum. Jadi selalulah berprasangka baik sama Tuhan, sama Allah ya. Ketika kita diberikan rezeki yang sedikit, syukuri dulu. Jangan bilang, ya Allah saya cuma dapat rezekinya 5 juta, sementara saya perlu bulan ini misalnya 20-30 juta. Jangan ya, karena Tuhan, Allah Subhanahu wa taala itu kadang juga ngetes. Kamu lagi perlu duit 30 juta,
tapi aku kirimkan engkau rezeki 5 juta, tetap bersyukur nggak? Atau mengeluh, atau marah, atau nggak terima gitu loh. Hati-hati nih, hati-hati. Kita lagi perlu bulan ini misalnya uang 30 juta, terus Allah kasih rezekinya cuma 5 juta. Kita 5 juta, ya Allah, kok cuma 5 juta sih, aku perlunya 30 juta gini. Nah, itu salah satu bentuk kita tidak bersyukur, tidak ikhlas apa yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita bersyukur, ya Allah, Engkau Maha tahu. Kebutuhanku 30 juta bulan ini, Engkau berikan aku rezeki 5 juta. Tolong ya Allah, berikan kemudahan saya untuk mengaturnya, gitu. Maka ketika seseorang bisa bersyukur, bisa ikhlas dan bersabar, selesai itu udah urusan dunianya, urusan hatinya, ya nggak usah galau pikiran. Saya kadang kalau ada di satu sisi ya, saya kan juga manusia ya, saya ada di satu sisi yang saya mendapatkan persoalan yang mungkin dahsyat, mungkin yang bikin saya shock. Saya bisa diam untuk menenangkan diri dan langsung komunikasi sama Tuhan. Ya Allah, saya tidak kuat dengan cobaan ini, saya kembalikan kepadamu ya Allah. Saya yakin kau akan memberikan solusi, saya yakin kau akan melindungi saya yakin kau akan memberikan yang terbaik. Dah, habis itu biasanya saya plong tuh, dan setelah saya plong dulu, tidak shock, tidak panik, lalu saya diberikan akal untuk harus gini kali ya, harus gini. Dan alhamdulillah Allah Maha Baik, Allah Maha Besar, ya semuanya jadi lancar gitu loh. Itu sih, ini saya berbagi aja ya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman gitu. Kunci dalam kehidupan bersyukur, bersabar, dan ikhlas gitu. Saya ini juga orang pas-pasan loh, saya bukan orang kaya ya, saya orang pas-pasan. Pas mau bayar uang sekolah anak, alhamdulillah pas ada rezekinya. Pas mau belanja rumah bulanan, alhamdulillah pas ada rezekinya. Jadi